tim TTDKBC Basura. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan terkait perbedaan COVID-19 antara varian Delta dan varian Omicron. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rizka Modamayani dengan NIM 192310101090 dari Fakultas Keperawatan. Perkenalkan, saya Susi Marianingsi, NIM 192010101017. Saya dari Fakultas Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Bobi Reza Faresi, NIM 180710101402 dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Nadila Anisha dengan NIM 180710101271 asal Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan dengan NIM 181910101082 dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember. COVID-19 varian Delta merupakan virus varian baru yang telah bermutasi. Virus varian Delta ini ditemukan pertama kali di India tahun 2020. Nah, kemudian virus ini sudah masuk di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Dan varian Delta ini penyebarannya 2 kali lebih cepat daripada varian Alpha. Varian Omicron adalah virus varian COVID terbaru yang ditemukan di Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021. Hal tersebut diidentifikasi karena terjadi lonjakan kasus sebanyak 200-800 kasus per hari pada negara tersebut. Jadi, untuk gejala varian Delta memiliki beberapa gejala, yaitu yang pertama adalah demam. Dikatakan demam apabila seseorang itu mengalami suhu derajat tubuh di atas 36,5 derajat Celcius. Lalu yang kedua, sesak nafas. Nah, kenapa sesak nafas? Karena pada varian Delta ini mengenai pada organ pernafasan, yaitu paru-paru. Lalu, saya itu juga mengalami diare dan juga muntah. Selain mengenai pada organ pernafasan, varian Delta ini juga mengenai pada organ pencernaan, sehingga pasien akan mengalami diare dan muntah. Lalu selanjutnya juga mengalami anosmia. Anosmia artinya ketika pasien mencium atau merasakan sesuatu akan tidak terasa atau tidak tercium. Lalu selain itu pasien akan juga merasakan yang namanya rhinore. Nah, rhinore ini yaitu keluarnya cairan pada rongga hidung. Selain itu pasien juga pastinya akan mengalami sakit kepala, nyeri otot, dan juga kelelahan. Mungkin itu dari gejala yang varian Delta. Sedangkan untuk varian yang Omicron memiliki beberapa gejala. Yang pertama yaitu pasien akan mengalami kelelahan. Kelelahan yang terjadi dari yang ringan sampai yang parah. Selain itu, pasien akan juga terlihat bersin-bersin dan juga pilek dan juga batuk. Selain itu, pasien akan juga mengalami sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan berupa gatal di bagian tenggorokan ataupun merasa kering di bagian tenggorokan. Namun, pada pasien ini tidak mengalami yang namanya anosmia. Jadi, berbeda dari yang varian Delta, kalau pada varian Omicron ini, dia itu tidak mengalami kehilangan indera penciuman dan juga indera perasa. Jadi, itu adalah gejala yang untuk varian Omicron. Varian Delta dan juga varian Omicron memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, yaitu penularannya. Pada varian Delta, penularannya lebih cepat menular dibandingkan pada varian sebelumnya, yaitu seperti varian Alpha, Beta, dan Gamma. Sedangkan pada varian Omicron, 70 kali lebih cepat dibandingkan pada varian Delta. Lalu perbedaan yang kedua adalah tingkat keparahannya. Untuk tingkat keparahan pada varian Delta, lebih tinggi keparahannya dibandingkan pada varian sebelumnya seperti Alpha, Beta, maupun Gamma. Sedangkan pada varian Omicron, tingkat keparahannya lebih rendah dibandingkan pada varian Delta. Lalu yang ketiga adalah perbedaan mutasi pada protein spike. Mutasi adalah perubahan, artinya terdapat perubahan pada protein spike. Protein spike adalah protein yang terdapat pada permukaan virus corona, di mana protein ini berperan dalam menginfeksi manusia. Pada varian Delta mengalami mutasi atau perubahan
10 atau lebih protein spike. Sedangkan pada varian Omicron mengalami mutasi protein spike lebih dari 30. Jadi itu adalah beberapa perbedaan antara varian Delta dan juga varian Omicron. Menurut penjelasan WHO, semua varian COVID-19 di seluruh dunia yang dominan saat ini dapat menyebabkan penyakit parah maupun kematian, khususnya bagi orang-orang yang paling rentan, sehingga pencegahan paling utama adalah sebuah kunci. WHO bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengetahui dampak potensial dari varian Omicron pada tindakan pencegahan yang ada, termasuk vaksinasi. WHO memandang vaksin COVID-19 tetap penting dan efektif untuk mengurangi penyakit parah serta kematian, termasuk melawan varian yang paling dominan yaitu Delta. WHO meningkatkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain, memakai masker yang tepat, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air, kemudian menggunakan hand sanitizer, dan juga membatasi berkumpul yang tidak terlalu penting. Dengan mengadakan berkumpul yang tidak terlalu penting, itu juga menyebabkan klaster baru. Selain itu, di saat pandemi seperti ini, berkegiatan berbelanja di luar tidak disarankan. Disarankan untuk berbelanja dengan cara drive-thru ataupun secara online. Tempat ibadah juga termasuk peningkatan resiko yang tinggi. Maka dengan demikian disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing. Tetap menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Untuk memaksimalkan memakai masker bisa menggunakan double masker, yaitu masker bedah dan juga masker kain. Menerapkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air dengan selama 20 detik. Menggunakan juga pembersih tangan atau hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%. Hal yang paling utama yaitu vaksinasi. Meskipun semua varian COVID-19 ini dapat bermutasi, dengan cara vaksinasi dapat meningkatkan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Sekian video edukasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.